Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Saya Andra Ramansa sebagai Ketua Kelompok 13 yang dimana saya juga mengajak dua anggota saya yaitu atas nama Alfian Arif dan Lambada Sangkala. Pada video kali ini kelompok kami akan melakukan presentasi yaitu tentang analisis tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan dari tahun 2011 sampai 2017. Yang pertama, kami mengambil data dari BPS yang dimana datanya itu sangat resmi. Kalian bisa melihat sendiri data yang sudah kami ambil dari tahun 2011 sampai 2017. Setelah kami telah mengambil data, setelahnya itu kami melakukan pengelompokan. Nah, di mana tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan kemiskinan merupakan dua indikator yang sangat penting yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi suatu negara. Nah, TPT ini mengacu pada presentasi tenaga kerja yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum berhasil memperolehnya. Nah, angka pengangguran yang tinggi bisa menjadi indikasi bahwa sektor-sektor produktif belum mampu menyerap tenaga kerja secara optimal, yang kemudian berdampak pada penurunnya daya beli masyarakat. Sementara itu, kemiskinan menggambarkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yaitu mereka yang belum memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Nah, tingkat kemiskinan yang sangat tinggi ini umumnya berkaitan dengan terbatasnya akses terhadap kesempatan bekerja, pendidikan yang layak, serta fasilitas umum lainnya. Keterkaitan antara pengangguran dan kemiskinan menjadi suatu aspek yang sangat penting untuk kita analisis, karena keduanya saling mempengaruhi. Ketika tingkat pengangguran meningkat, maka pendapatan rumah tangga cenderung menurun, yang pada akhirnya dapat memperbesar jumlah penduduk yang jatuh dalam kategori garis kemiskinan. Baik, setelah itu kami juga melakukan analisis deskriptif. Nah, analisa awal yang kita lakukan itu guna memperoleh gambaran umum nih dari data yang telah kita ambil mengenai pola distribusi data pada variabel tingkat pengangguran terbuka atau TPT dan persentase penduduk miskin selama periode 2011 sampai 2017. Nah, berdasarkan hasil dari fungsi string dan summary, tercatat bahwa TPT pada kisaran di 5,5% sampai 6,56% dengan nilai mediannya di 6,14% dan meannya itu sebesar 6,03%. Nah, pada variabel penduduk miskin, nilai yang tercatat itu berkisar dari 10,12% sampai 12,36% dengan mediannya di 11,13% dan meannya di 11,20%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa data tersebut itu cukup bervariasi dan layak untuk kita analisis lebih lanjut. Lalu, kami untuk bagian 4-nya, inflasi TPT. Grafik tersebut menunjukkan bahwa TPT cenderung menurun selama periode 2011 hingga 2017. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada tahun 2013 dan 2015, tren tersebut keseluruhan menunjukkan penurunan dari sekitar 6,6% menjadi di bawah 5,7% pada akhir periode. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan secara umum selama periode tersebut. Lalu inflasi penduduk miskin. Grafik ini juga menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dari sekitar 12 juta jiwa pada 2011 menjadi sekitar 10,3 juta jiwa pada 2017. Walau sempat naik sedikit pada tahun 2015, tren keseluruhan tetap menunjukkan arah penurunan. Lalu kami mengujian UJT. Analisis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persentase penduduk miskin antara kelompok dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT yang tergolong rendah dan tinggi. Untuk itu digunakan UJT, dua sampel sebagai metode statistik. Dalam pengujian ini, hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata persentase penduduk miskin antara kelompok TPT rendah dan tinggi. Sedangkan hipotesis alternatif
menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata persentase penduduk miskin antara dua kelompok tersebut. Hasil uji menunjukkan bahwa nilai T sebesar negatif 1,6316 dengan derajat kebebasan sekitar 4,47 dan nilai p-value sebesar 0,1706. Karena nilai p-value lebih besar dari 0,05, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak, yang berarti tidak ditemukan perbedaan yang signifikan secara statistik antara kelompok TPT rendah dan tinggi dalam hal rata-rata persentase penduduk miskin. Saya akan menjelaskan bagian 7 analisis regresi. Model regresi menunjukkan bahwa ketika tingkat pengangguran terbuka atau TPT bernilai 0, jumlah penduduk miskin diperkirakan sebesar 0,1663. Setiap kenaikan TPT sebesar 1% diperkirakan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,8311 dengan nilai P 0,00129 yang menandakan hubungan ini signifikan secara statistik. Nilai R square sebesar 0,8942 mengindikasikan bahwa sekitar 89% variasi dalam kemiskinan dapat dijelaskan oleh TPT. Sementara adjusted R squared sebesar 0,873 menunjukkan model cukup baik meskipun jumlah data terbatas. Nilai F statistik atau 42,27 P sama dengan 0,001285 yang mendukung bahwa model ini secara keseluruhan signifikan. Bagian 8, yaitu analisis korelasi. Uji korelasi, Pearson menghasilkan nilai konvensian sebesar 0,9454 dengan p-value 0,001285 yang menunjukkan adanya keterkaitan positif yang sangat kuat dan signifikan antara variabel pengangguran terbuka dan kemiskinan. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran, maka jumlah penduduk miskin juga cenderung meningkat. Temuan ini memperkuat hasil analisis regresi yang menunjukkan arah hubungan juga yang serupa. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis regresi dan korelasi yang dilakukan terhadap data tahun 2011 sampai 2017, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin, hubungan yang teridentifikasi bersifat positif dan kuat, yang berarti meningkatkan pengangguran terbuka diikuti oleh peningkatan tingkat kemiskinan. Model yang dibangun memiliki tingkat keakuratan tinggi dengan nilai konvensian determinasi mencapai 89,42%, menunjukkan bahwa sebagian besar variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi pengangguran terbuka dalam periode tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih yang sudah melakukan presentasi. Mungkin itu saja yang kelompok kami presentasikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.